Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video sedikit berbeda karena kita berada di Istighfar Farm, lokasi di daerah Manggung, Grabak. Tidak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam. Oke. Nun Pak, ngapunten gini iki. Teman-teman, kita sudah masuk di kandang sapi, sudah bisa dilihat di belakang saya begitu banyak sekali sapi-sapinya, aneka macam besar dan warna. Nanti kita tanya-tanya ke ownernya yang bisa menjelaskan. Teman-teman, kita sudah bersama dengan pemilik atau owner kandang sapi ini. Kita tanya-tanya sedikit nanti dengan Mas siapa sebelumnya. Dengan Mas siapa? Saya Febri, Mas Heri. Dengan Mas Febri. Langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Mas Febri tentang persapian yang ada di kandang ini. Kalau boleh tahu ini alamatnya ada di mana tepatnya? Oh ya, ini kita di Dusun Manggung, kelurahannya di Sumur Arum. Masih di daerah Grabak saja teman-teman, dan mudah dijangkau dari jalan raya ya Mas, Ya, lokasinya. sangat mudah sekali. Oke, sangat mudah sekali. Lanjut, pertanyaan kita, Mas Febri, begitu banyaknya sapi di kandang ini, untuk apa saja? Nah kita tanya, Mas, Ya. sapi-sapi yang di sini itu untuk keperluan apa saja? Ya, terutama kita untuk pemotongan setiap hari, kemudian menyediakan juga untuk kurban di Idul Adha ini. Jadi kita ada beberapa macam jenis sapi di sini. Ada kastroli, ada simental, ada limosin, ada sapi Jawa, benggolo juga. Ya, seperti itu Mas Heri. Komplit sekali dari model jenis sapi-sapinya, juga keperluan untuk penjualan sapi ini selain itu juga untuk menyediakan setiap harinya pemotongan daging. Nanti bisa dilihat dari beberapa jenis ini, ada yang Australia, Ya, simental, ya, Jawa, dan ya. Limosin. limosin. Nanti Ya. bisa di video model-model jenis sapinya. Ya. Mas, kembali lagi, tadi yang Mas Febri katakan untuk penyediaan hewan kurban. Ya. Nah, bisa dijelaskan nanti umur kriteria sapinya itu seperti apa? Dari umur, bahkan dari bentuknya, Ya. atau nanti bisa kita melihat dengan menunjukkan salah ya. satu contohnya sapi yang masuk kriteria dalam hewan kurban itu. Ya, baik. Baik, jadi seperti ini. Kalau untuk hewan kurban itu yang penting terutama kita sapi itu harus tidak cacat, sehat gitu. Itu nanti yang kedua, umur. Biasanya itu yang ada apa? Sungunya, tanduknya, ada tanduknya itu. Dan yang ketiga, umurnya itu sekitar di atas 2 tahun. Paling nggak minimal tuh poel 2 gitu. Ya, teman-teman sudah sedikit kita diberi informasi tentang kriteria binatang untuk bisa dimasukkan kategori hewan kurban. Tadi sudah dijelaskan Ya. untuk kriteria kurban ya Mas. Ya. Kalau untuk yang pemotongan daging yang dibutuhkan untuk dagingnya, yang Ya. seperti apa Mas? Kita yang udah siap potong itu intinya yang udah gemuk gitu Mas Heri. Gemuk teman-teman, intinya gemuk. Iya. Saya gemuk ya Mas? Iya.
Termasuk Mas Febri gemuk itu melihat saya teman-teman, gemuk gitu. Iya. Ini harus memotivasi saya untuk menguruskan badan ini supaya tidak dilirik sama Mas Febri untuk yang gemuk banyak peminatnya begitu. Nah, pertanyaan lagi. Iya. Biasanya dari masyarakat atau yang membutuhkan sapi di tempat jenengan itu jenis yang apa biasanya yang banyak peminatnya? Kebanyakan dari pesanan itu kebanyakan limosin. Ya, limosin itu sapi suntik ya. Oh, Seperti limosin itu. teman-teman. Yang biasa di banyak penggemarnya begitu Iya. limosin. Saya Baik. tadi masuk melihat begitu luasnya dan sapi begitu banyaknya. Boleh tahu kira-kira berapa luas kandang sapi ini? Ini sekitar di 30 kali 80 meter. Teman-teman, luas sekali. 30 kali 80 meter. Kurang lebihnya ya, Mas? Iya. Dan satu lagi pertanyaan dari saya. Sudah berapa tahun usaha yang digeluti Mas Febri dan keluarga ini? Ini memang turun-temurun dari kakek terdahulu gitu. Berarti sudah sangat Iya. lama sekali, teman-teman. Sudah turun-temurun dan memang usaha itu lebih susahnya itu mempertahankan ya, Mas? Iya. Mempertahankan usaha supaya tetap eksis, bertahan dengan begitu banyaknya persaingan dan Iya. gempuran ya, Mas Iya. ya. Oke, teman-teman, lanjut. Mas Febri, kalau boleh Ya. tahu, sapi yang ada di sebelah kanan kita yang berwarna hitam dan putih ini jenis apa? Itu kebanyakan sering dipelihara di daerah pegunungan. Dan juga kebanyakan sapi perah itu namanya sapi kastroli. Ya. Seperti ini teman-teman. Ya. Biasa Memang dia kalau untuk apa ya kegemukan memang seperti itu. Memang jenisnya seperti kurang itu. gemuk, beda Iya. dengan simental ya. Beda. Nah teman-teman, seperti ini nanti bisa dilihat bentuk-bentuknya. Sapi, apa nama tadi? Kastroli. Kastroli, dengan khas warna yang hitam dan putih. Nah, lanjut Baik. untuk penjelasan sapi yang jenis lainnya. Tadi dikatakan Mas Febri jenis sapi Ini simental. simental, Simental. teman-teman. Nanti akan dijelaskan sama Mas Febri. Ini simental. Baik, ini sapi jenis simental. Dia bisa besar dan gemuk. Karena ini sapi masih agak muda, dia masih butuh perkembangan di tubuhnya. Ya. Seperti ini teman-teman bisa dilihat. Menurut saya sudah besar saja. Mas Febri mengatakan belum gemuk. Padahal sudah seperti saya. Lebih besar sapinya. Mas Febri masih mengatakan kurang gemuk, masih proses penggemukan lagi ya. Pergemukan, ya. Karena masih muda. Lanjut teman-teman, masih banyak enggak ya Mas Febri yang simental-simental di sini? Banyak sama yang ini, contohnya ini limosin ini. Limosin teman-teman. Ya. Kita dengarkan penjelasan dari Mas Febri tentang sapi limosin. Ya. Jadi limosin ini dia memang tergolong sapi yang bisa badannya besar, gemuk, tapi tulangnya kecil. Ya. Nah, menurut penjelasan yang saya dengar dan sedikit merangkum, sapi jenis limosin ini tadi kata Mas Febri tulangnya kecil. Pasti dagingnya juga lebih banyak daripada jenis yang lain ya Mas ya? Iya, iya. Cocok sekali ini teman-teman. Nah, tentang harga juga lebih mahal yang limosin. Limosin, ya. Lebih mahal teman-teman. Tapi melihat kepuasan masuk untuk korban ya Mas ya, bisa ya? Bisa untuk korban juga. Bisa. Teman-teman masuk sekali. Iya. Nah, masih ada jenis lain yang belum dijelaskan ya Mas ya? Iya. Jenis sapi Ini Jawa, Jawa teman-teman. Iya. Nah, ini penggolo Jawa. di antara banyaknya sapi, saya yang langsung celing sedang itu jenis sapi Jawa ini. Karena apa? Jadi teringat
sapi ini di Jogja membawa gerobak itu ya? Iya, gerobak yang petani itu. Mas, ini nanti bisa besar? Bisa. Nah, Bisa. benar sekali perkiraan saya. Luar biasa. Monggo Mas Febri dijelaskan jenis sapi Jawa ini. Baik, kalau sapi Jawa itu dia identik dengan warna yang putih. Ada juga apa itu namanya? Punuknya, kita sebut punuk itu ya. Punuknya. Sapinya bisa tinggi, besar juga. Tapi agak membutuhkan waktu yang agak lama. Iya. Nah, teman-teman, sudah diceritakan sama Mas Febri, proses pemeliharaannya untuk menjadi besar itu butuh waktu ya Mas. Tidak sebentar ya Mas ya. Tidak sebentar. Tidak sebentar. Beda dengan yang limosin. Beda dengan yang limosin. Tapi saya pribadi seneng teman-teman. Seneng lihat warnanya juga khas Jawanya. Kamu berpunuk. Dan sedikit Cina ya? Cina. Iya. Oh, keren. Teman-teman semua, tadi sudah dijelaskan, sekarang yang belum dijelaskan adalah perawatan dalam hal memberi pakan. Karena saya melihat sapi-sapinya itu besar-besar sekali. Mungkin Mas Febri bisa menceritakan nanti sedikit triknya. Mas Febri, ya. Melihat sapi-sapi yang di sini luar biasa semua. Wah, saya sudah bahasanya itu gumun, terpelungu. Wah, pokoknya kok iso sebanyak ini sapi-sapinya itu satu terlihat dari badannya bersih-bersih berarti kan terawat. Yang kedua posturnya kok bisa besar-besar seperti ini. Itu bagaimana cara memberi pakannya? Oh, baik. Jadi kita setiap pagi kasih pakan yang namanya kita kombor itu ya. Itu ada jenis dari apa namanya konsentrat, terus ada katul, terus ada ampas tahu. Kita kasih sedikit garam. Ya, kita sekitar tiap pagi itu membutuhkan 4 karung sentrat, 4 karung katul, sama 4 masak ampas tahu itu. Ya. Masya Allah teman-teman, begitu bahasanya tidak simpel dan tidak gampang. Ternyata membentuk sapi yang luar biasa seperti ini membutuhkan banyak sekali barang ya, dan juga aneka campuran untuk menciptakan gizi supaya sapi-sapinya besar. Tapi tetap ada rumput-rumputnya, Mas. Ya, jadi setelah kita kombor setiap pagi itu, nanti setelah itu sekitar jam 9 kita kasih rumput. Habis jam 9 kita kasih rumput, nanti jam 11 seperti ini, habis ini kita minumin yang namanya itu air kedelai. Ya. Teman-teman, bukan hanya kita yang makan kedelai, sapi juga membutuhkan makanan dari kedelai. Nanti dilihat karena jamnya sekarang mau memberi pakan pas jamnya. Iya teman-teman, nanti bisa dilihat di video cara pemberian pakannya dan minumannya. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Mas Febri, kok ada sedikit yang saya melihat itu ada sesuatu di bawah kakinya sapi itu ada hitam-hitam. Itu apa bisa dijelaskan? Baik, itu karpet Mas Heri itu. Biar sapi itu nyaman ketika dia mau tidur sama buat kenyamanan aja sih Mas. Supaya kakinya nggak keras ketemu dengan lantai jubinnya teman-teman. Memang kenyamanan itu dibutuhkan. Jadi sapi-sapi dengan postur yang besar ini untuk menginjak langsung di lantai itu ada bantalannya, karpetnya ya Mas, dari karet ya. Karet. Seperti itu teman-teman. Luar biasa. Teman-teman, kita lihat proses pemberian minum dan kita tanya-tanya sama Bapak I. Yuk. Pak ngapunten sama menyela ini jenengan karusung-usung. Ini air apa dan buat apa? Ini untuk meminumkan
sapi dari godokan kedelai. Dari sisa gebrekan kedelai nggih. Nggih, Untuk diminum di sapi-sapi yang ada di sini. Ini dicampur apa saja, Pak? air putih saja, Mas. Teman-teman, cuma dicampur dengan air putih. Biar tidak terlalu panas ya, Pak nggih? Nggih. Nah, biar tidak terlalu panas karena tadi dilihat itu seperti air mendidih. Nah, berkeluar uapnya. Nah, dicampur air biasa, air dingin supaya nanti diminumkan sapinya tidak terlalu panas. Ngaten ya, Pak nggih? Nggih. Ya, sip. Yuk kita lihat Bapak meminumkan sapi di sana, di dalam. Bisa dilihat teman-teman, sapinya begitu lahap sekali minumnya. Seger sekali rasanya. Mas Febri, Ya. ada berapa karyawan ini yang ada di sini? Yang melihara sapi khususnya itu ada sekitar 4 orang. Ya, Ada yang lain, maksudnya untuk yang merumput, untuk menyediakan pakan-pakan yang lain. jadi 4 orang itu udah meliputi semuanya. Dari mulai ngombor, ngerumput, ngasih minum, ya dia mulai kerja dari jam 6 sampai jam 2. Teman-teman sudah dijelaskan, ada 4 karyawannya, tapi saya melihat begitu luar biasa. Sudah profesional, terlihatnya itu cekat-cekot pekerjaannya itu mantap, luar biasa. Minumnya itu cuma sekali. Sekali. Oh. Teman-teman, untuk kebutuhan pembelian sapi untuk kurban dan juga pemotongan daging, silahkan datang ke sini. Banyak pilihannya, sudah dijelaskan tadi di awal video, sapinya luar biasa, mantap-mantap, dan jenisnya macam-macam ya Mas? Macam-macam Mas Heri. Datang ke sini, alamatnya nanti akan dijelaskan sama Mas Febri. Baik. Kita beralamatkan di Dusun Manggung, Kelurahan Sumurarum, Grapak. Ya. Alamatnya mudah,
masih di daerah Gerabak, Ya. jangkauan jalannya mudah, dilalui mobil jenis apapun Bisa. bisa. Ya. Baik, kita juga menjual daging, karena kita juga motong sendiri, setiap hari kita motong. Kita jual dagingnya di Pasar Gerabak dengan nama Mbak Debbie, ya. Ya teman-teman, sudah dijelaskan sama Mas Febri, juga melayani, menyediakan Ya. daging yang berlokasi di Pasar Gerabak. Ya. Mbak Debbie cari dagingnya Daging segar, fresh. karena Ya. tiap hari pemotongan di sini. Ya. Oke, sekarang kita pamitan, mengucapkan terima kasih pada Mas Febri. Mas Febri, Ya. diucapkan terima kasih banyak Sama-sama, atas Mas Heri. meluangkan waktu untuk kita Ya. dan sukses selalu. Baik Mas Heri, sama-sama Mas Heri. Sukses selalu juga Mas ya. Amin, amin, amin. Iya. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.